bersama Regi di sini dan tentunya balik lagi di AOC Podcast. Setelah sudah lama ya tidak bertemu dan mungkin masih banyak juga yang menantikan narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga pastinya ditunggu-tunggu. Nah, saat ini kita bakal bahas seputar tentang pokoknya ada tentang bersih-bersihnya, ada tentang resiknya, nah tentang rawatnya juga. Nah, kira-kira tema kali ini apa sih? Nah, buat para agent yang belum tahu, nanti kita akan bersama salah satu narasumber kita ya, yang pasti sudah tidak asing lagi. Dan inilah aku perkenalkan, ada Bapak Andi. Perkenalkan, ini adalah Pak Andi dari 5R. Ada yang belum tahu, ada yang tahu 5R apa? Kalau misalnya Pak Andi, kayaknya mungkin ada yang masih belum tahu, ada yang udah tahu. Tapi kita ulas lagi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dong ya kita bakar dulu semangatnya. Kan katanya ada ciri khas dari 5R, bener nggak? Betul. Ayo Pak, Bapak yang pimpin ya. Yuk, kita sama-sama ya. Oke. Tepuk 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, sukses. Luar biasa. Itu tadi tepukan ciri khas dari 5R ya Pak Andi ya. Betul. Dan katanya dengar nih ya agent, tepukan 5R ini Bapak yang buat, benar nggak? Hanya semacam apa ya, untuk memberikan semangat aja. Semangatnya. Semangat aja. Sebetulnya kalau kita kumpul-kumpul dalam keadaan loyo kan kurang pas. Oh gitu. Jadi dibikin kayak supaya fun dan happy lah. Jadi kayak ada kalimat-kalimat yang membakar semangat gitu betul, ya. betul. Benar. Bahas dulu sebelum lanjut lagi ke 5R. Kan masih ada juga para agent yang belum tahu Pak Andi itu siapa, dari mana, asalnya, istri, anaknya, keluarganya, ada berapa banyak gitu ya? Apakah ada dari Sabang sampai Merauke gitu? Atau mungkin dari Kementerian Dinas Kebersihan juga mungkin ada? Dinas ini mana-mana kan banyak ya Pak ya? Betul. Siapa tahu gitu. Kita mau lebih tahu dan kenal dekat lagi dengan Pak Andi. Bapak dari mana? Bapak nama panjangnya siapa dulu? Kalau nggak kan nama panjang banget nih. Iya, nama aku sebenarnya Yohanes Andi Rudialis Asmara. Wih, kok bagus ya namanya? Namanya cantik banget, pakai cakep. Ada asmaranya. Iya. Berarti penuh kasih sayang dan cinta kasih ya. Betul. Amin. Kalau Pak Andi sendiri, tahu Regi ya, banyak yang nyangka Bapak tuh berasal dari pulau bukan di Jawa Barat. Tapi sebenarnya asalnya dari mana? Sebetulnya aku lahir di Yogyakarta. Aslinya? Asli Orang Jogja. Jawa toh ya, piye kabare Pak? Ape. Ya ampun. Terus, Aslinya Jogja? Iya, terus merantau ke Jawa Barat, yaitu Oh, gitu. ke Cianjur. Oke, dari Jogja ke Cianjur. Cianjur dari Terus? TK sampai SMA. Dari TK sampai SMA, SMA. di Cianjur. Cianjur. Berarti cuma numpang lahir. Iya, di sana cuma lahir aja. Iya, itu. Berarti udah berapa lama berarti di Jawa Barat? Ya udah, sekarang usia berapa ya tinggal dikurangi aja, sebetulnya udah 30 tahunan lah. 30 tahun. Padahal usia sekarang baru 17 tahun ya. Iyalah, masih gini, iya, masih bener, masih sehat, masih ini ya, masih unyu-unyu ya. Unyu-unyu pisang. Cuma lebih ini aja apa? Face-nya lebih dewasa gitu Iya. ya. Saya nggak bilang senior dan nggak bilang tua loh ya Pak. mengikuti tahun. Oh begitu tahun. Oke, dulu Pak Andi sekolahnya lulusan apa? Setelah lulus di SMA, Lulus SMA. aku lari ke Bandung. Dari Cianjur ke Bandung, maksudnya betul. lari banget. Lari banget. Tapi sebelum ke Bandung, aku di Salatiga dulu daftar. Oh, ke Salatiga dulu. Ke UKSW. Oke, saya tahu ya, Satya Wacana ya. Satya Wacana, ngambil jurusan biologi. Biologi. Karena dulu jurusan akunya IPA. Oh, Bapak anak IPA, luar biasa, pinter ya. Iya, lumayan lah. Oh gitu, hebat keren. Kenapa nggak pengen dokter aja, kenapa harus biologi? Nah, dokter udah banyak dokter. Oh, udah banyak. Cari yang lain aja. Kamu tidak mau mengambil lahan orang lain, luar biasa ya, hatinya mulia sekali. Gimana?
Terus. Terus setelah diterima di UKSW, orang tua ngebel, ngapain sekolah jauh-jauh? Orang tuanya ngebel. Udah jadi Bandung. Oh gitu. Dalam keadaan yang waktu penerimaan mahasiswa udah tertutup tuh, Ya. aku nyari ketemulah salah satu university, nggak aku sebutkan ya. Iya, oke. Aku ambil jurusan ekonomi pertama. Oh, Ekonomi. Hitung-hitungannya. Ekonomi. Karena aku orangnya masih lihat pas ospek itu, di ekonomi kok sedikit ya pesertanya. Oh, mahasiswanya. Pas lihat kiri kanan jurusan Fisipol. Ih, keren banget nih. Aku kan dulu nggak tahu latar belakang Fisipol apa, tapi kata Fisipol itu udah keren kan? Iya, benar. Padahal cuma fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, lihat itu jurusannya banyak, aku loncat lagi, pindah ke situ, dites lagi, lulus. Oh. Ya, di situ nanti ada 2 jurusan, aku ambil yang jurusan Science of Government, pemerintahan, ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Iya. Gitu. Terus dari ilmu pemerintahan, habis kayak gitu, berarti menikah tahun berapa, Pak Andi? Menikah ya pas masuk ke Sarana. Masuk ke Sarana? Iya, di Sarana nggak lama ketemu dengan belahan jiwa ya. Iya, belahan jiwa. Jadi Sarana ini ternyata ya selain tempat kerja adalah tempatnya macam lah. Luar biasa, banyak sekali perjodohan yang di sini. Luar biasa ya. Kali itu rencana yang di atas. Benar. Segala sesuatu kita tidak tahu ya Pak ya. Betul. Ada rezekinya, selain rezeki dalam bentuk materi ya, Ya. kita jodoh juga ada. Oke. Berarti kalau bisa dibilang sebelum ke Sarana udah kerja di mana dulu? Sebelumnya aku dulu kayak dengan teman lulusan dari universitas aku bikin suatu usaha. Oh, usaha apa tuh? Aku bikin koperasi tapi di bidang bata merah. Koperasi tapi bata Bata merah. Aku bikin itu ke dinas koperasi di Cianjur. Aku dan teman aku tuh udah jalan tuh. Koperasi udah jalan sampai aku masukin bata merah ke, dulu kalau Cianjur kan ada yang namanya Puncak, Cipanas tuh kan villa-villa tuh. Aku yang masukin ke sana. Udah berjalan lama. Tapi apa? Udah berjalan lama, udah berjalan tuh, udah sukses tuh. Ada kenalan dari PT Sarana Makin Mulia datang ke Cianjur ke rumah saya. Karena kebetulan dulu adik saya kerja di PT Sarana Makin Mulia. Oh gitu. Berarti gitu. keluarga juga ya. Iya. Terus akhirnya ditawarin. Ditawarin. Mau bantu nggak ke PT Sarana Makin Mulia? Bagian apa? Bagian apa? Ekspedisi katanya. Ekspedisi. Karena saya di Cianjur juga ngatur-ngatur supir tuh. Ambil bata merah, ngatur supir ini gitu loh. Ya aku coba. Bapaknya ini ya, apa namanya? Supervisornya Kenek kali ya gitu ya. Supervisornya Kenek gitu ya. Di atasnya sedikit. Oh, di atas posnya ya. Oh, pos angkot. Bos angkot. Oke. Terus. Udah gitu, coba bikin lamaran. Aku bikin lamaran lah. Terus yang teman-teman aku tuh teman adik saya betulnya ya, pulang lagi ke Bandung. Saya besok bikin lamaran. Terus kapan bisa? Pas itu hari apa ya, Jumat kalau nggak salah. Tanggal Jumat, pasti tanggalnya tuh tanggal 17 Mei. 17 Mei. Ya, tahunnya disembunyikan ya? Tahunnya. Tapi pas kesini tuh saya langsung ke Pak Yosep. Ditanya, biasalah jurusan apa, bisa ini nggak, bisa ini nggak. Aku kan awam ke tekstil. Iya betul. Oh kebetulan kata Pak Yosef, ini mengatur orang katanya, supir. Kebetulan supir di sini kan banyak. Pengiriman gini gimana bisa saya coba Pak? Besok boleh kerja nggak? Kata Pak Yosef. Belum Pak. Nanti saya ikut momen aja. Karena saya itu ikut momen-momen yang bukan idealis ya, momen pas tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Itu aja yang saya ambil Pak, kata saya. Itu bangkit. 20 Mei saya masuk sini. Tahun 1995. 1995. Iya. Wah, Bapak berkarya saya baru lahir. Aku udah 29 tahun di sini. Wow, luar biasa 29 tahun. Betul. Dengan di posisi yang sama 29 tahun ekspedisi. Luar biasa. Ya, suka dukanya mengatur supir luar biasa. Ya karena tentunya dengan banyak karakter ya Pak ya. Iya. Dengan ini kan gak mudah juga jadi leader ya. Iya betul. Luar biasa. Kalau balik aja ke keluarga dulu, kan tadi di Cianjur, kan, terus balik lagi. Nah ketika di Cianjur sudah menikah itu? Oh baru masuk sini ya? Oh belum. Di sini
2 tahun ya, setahun tuh udah. Setahun ini. Ih, ada yang apa? Ada yang mau. Kebetulan ada yang mau. Oh, gimana? Ada perempuan nih ceritanya. Iya betul, tentu dong. Lihatnya perempuan, masa sesama laki-laki kan nggak mungkin. Iya. Ya karena kenalan dulu lah. Oh, kenalan dulu. Biasalah kenalan kan dulu mah belum ada handphone. Belum. Nah, terus kenalannya pakai apa? Ya kan aku kan pemberani. Oh, pemberani. Nyelonong aja kenalan. Hai, gue Andi. Wah, siapa gitu? Enggak juga. Oh, enggak gitu. Gimana dong? Biasa, terus oke, ada kecocokan mungkin ya lanjut. Oh, iya. Syukur. Enggak lama dari situ Punya menikah. berapa? Ini berapa anak, Bapak? 2. Anak 2. Sekarang anaknya di mana? Yang satu kebetulan ada di sebutin negara nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong. Taiwan. Oh, satu di Taiwan. Dapat kerja. Oh, syukur keren banget nih. Terus? Yang kedua laki. Yang di Taiwan itu perempuan loh. Oh, yang pertama perempuan. Ada di Taiwan sekarang. Yang kedua laki di ITHB. ITHB. Ambil jurusan. Sama Visipol juga. Enggak lah. Oh. Jangan ikutin bapaknya. Jangan ikutin bapaknya. Jurusan apa ya? Marketing komunikasi. Online. Kayak bisnis online. Bisnis online. Gitu. Oh, luar biasa ya. Hebat sekali ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan Bapak udah cerita nih tadi profil keluarga. Betul. Terus tadi udah 29 tahun di Sarana Bakti Mulia. Betul. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya 29 tahun pasti udah tahu tentang 5R kan tadi kita udah tepuk ya Pak ya. Nah sekarang lagi mau tanya sekarang tentang 5R, udah 29 tahun. Berarti 5R ini udah ada sejak kapan? Sebetulnya 5R itu sejak terbentuknya AOC. AOC terbentuk, di AOC itu harus ada salah satu yang harus dibentuk yaitu 5R. Oh gitu. Kebetulan yang punya ide gagasan itu Pak Niko. Oh, Pak Niko. Pak Niko yang sekarang jadi konsultan di 5R. Kebetulan dia udah menjalankan itu dengan timnya, dengan berbagai bagian dari pengurus-pengurusan. Aku itu belum masuk dulu. Belum masuk. Cuma kebetulan pas ada perubahan posisi kain di lapangan, kan aku dulu pegang pengiriman GBJ, dulu belum GBJ namanya, gudang kain jadi. Minta dirombak supaya penyusunannya itu sesuai dengan layout yang ditentukan oleh MA. Nah, aku ikut itu, ikut menggaris dengan tim standarisasi dari 5R yang aku belum masuk tuh sebetulnya. Digaris-garisin pakai yellow line. Dan nggak tahu kenapa MR langsung menunjuk saya jadi ketua 5R. Padahal aku kan sebetulnya bukan kepengurusan 5R sebetulnya. Ya, aku tanya ke Pak Niko, ya karena itu udah keputusan menurut beliau Pak Niko, ya apa boleh buat terus jalankan katanya. Sebenarnya aku sebetulnya enggak, aku tuh senangnya eksekusi aja. Yang konsep-konsep gini itu konsep-konsep ini tuh sebetulnya bukan aku banget. Konsep tuh enggak. Pokoknya langsung wah aksi gitu ya. Iya, kalau aku pengennya langsung perintah kerjakan gitu. Itu senengnya. Jadi nggak mau nunggu dulu ada kurang bagus bersikat atau apalah angkut gitu. Itu hobi aku gitu. Oh, Bapak hobinya itu ya membersihkan sikat gitu ya? Nggak juga. Oh, nggak juga. Tadi kan katanya hobinya membersih-bersih. Berhubungan dengan 5R itu. Kalau hobi aku olahraga sebetulnya mah. Olahraga apa? Ya bulu tangkis. Dulu di Sarana itu ada tenis. Dulu ada tenis. Aku hobinya tenis sebetulnya. Cuma kepesertaannya sedikit. Terus ada salah satu teman kita Pak Edi yang udah meninggal, jadi semua bubar karena cuma 3 orang. 3 orang kan ganjil. Iya, benar. Nyari yang satu susah. Paling ditanya karyawan yang baru-baru pada nggak bisa, ya udah kita stop gitu. Tapi unik loh Pak, Bapak kan olahraga buat sehat ya. Iya. Kebersihan juga 5R juga buat kesehatan juga kan, selain rapi dong, bener nggak? Betul. Iya, ya udah pas jadi ketua 5R lah, itulah udah takdirnya berarti tidak salah jadi pilihnya Bapak, bener nggak? Ya bukan nggak salah, karena udah 6 tahun ya. Oh udah 6 tahun? Udah 6 tahun terus berjaya menjadi panglima 5R? Enggak juga sih lah.
5R itu bukan karena saya, tadi karena kepengurusan yang solid, terus dia yang aktif-aktif. Aku mah hanya mengkoordinasi aja, sebenarnya nggak apa-apa. Sebelum, oke, Bapak kan mengkoordinir, kan? Kalau ketua kan seperti itu. Iya. Pak, sebenarnya 5R sendiri ya, itu tuh organisasi seperti apa sih? Oh, kita punya latar belakang ya. Ya gimana? 5R itu sebetulnya diadopsi dari Jepang. Oh, Jepang. Kaizen dari Jepang. Oh gitu. Bahasa Jepangnya? Ada nih. Oh, apa Jepangnya? Aku sebutin ya. Kalau di Indonesia kan ringkas itu apa, bahasa Jepangnya apa nih sebutin ya. Gimana Pak? 5S, 1 Shairi, Saiton, Saiso, Seitsu, Saiketsu, dan Shitsuke. Oh, artinya? Artinya yang tadi itu Shairi apa? Ringkas. Terus Saiton apa? Udah ringkas apa? Rapi. Kan udah tahu ini? Oh, ya kan tanya, kan oh, saya iya. tanya. Seiso apa? Kenapa jadi saya yang jadi bertanya sih? Iya. Ini narasumbernya kebalik ya. Ini saya lagi kayak ujian nasional sama guru BP deh. Sketsu Rawat. dan Seitsuke rajin itu. Oh. Jadi konsep ini tuh diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di dunia ya, termasuk Indonesia. Karena ini salah satu konsep yang luar biasa. Dan tujuan dari 5R itu sendiri apa? Tujuannya apa? Coba. Tujuannya apa? Untuk memudahkan para pekerja atau karyawan mencari barang yang baik dan benar, tidak ribet gitu loh. Jadi udah pada porsinya masing-masing berdasarkan 5R itu sendiri. Jadi intinya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi untuk kemajuan perusahaan. Wah, luar biasa tuh sama teman agent ya. Iya. 5R jadi bukan cuma sekedar slogan, tapi ada tujuannya. Kan jadi kalau misalnya mungkin mencari peralatan kerja gitu ya, kalau udah pada tempatnya kan enak ya dicarinya langsung nggak ketemu nggak yang pak tuduh-tuduh, ini ada di sini ada di situ gitu ya. Kalau rapih pun kan kita juga melewati mungkin jalan ketika mau bekerja juga gampang mudah, mencari peralatan kerja disimpan dan dipakai lagi juga lebih gampang gitu ya, jadi bukan cuma slogan dong 5R betul ya. betul Gitu. Apalagi dengan sekarang Bu Regi ada training yang berdasarkan sesi per sesi dari 5R itu. Oh, itu masuk program kerjanya 5R dong berarti? Ya. Gimana tuh coba? Itu tim standarisasi yang bikin. Tapi mereka salut ke bagian tim-tim kita. Gimana? Misal sekarang yang Shairi itu apa tadi apa? Coba Shairi. Ringkas. Nah sekarang tuh trainingnya tuh ringkas tuh apa? Jadi semua karyawan di PT Serana Makin Mulia itu wajib mengikuti 5R. 5R adalah PT Serana Makin Mulia. Karena kita punya slogan apa tuh yang di depan gedung GBJ tuh pas mau masuk? Apa coba Pak? Membudayakan 5R di area perusahaan. Jadi itu salah satu jadi misi kita. Coba misinya apa coba? Misinya misi 5R menciptakan disiplin 5R menjadi budaya kerja perusahaan. Terus? 2. Meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi melalui penerapan 5R. Yang ketiga nih, yang penting. Ini banyak generasi muda nih. Gimana? Membuat Kaizen atau continuous improvement terjadi di seluruh area. Jadi pengembangan. Ayo munculkan ide-ide, talenta-talenta untuk membangun 5R. Itu. Jadi 5R iya nggak terbatas hanya sebatas slogan tadi Bu Regi bilang. Harus ayo kita meningkatkan lagi. Gitu Bu Regi. Iya. Biasa ya, ternyata 5R ini luas ya Pak ya? Iya, orang kan pandangannya 5R itu bebersih. Bebersih doang kan? Bebersih yang penting kelihatan cantik udah. Besok lagi lupa gitu gitu ya. 5R itu kan ada 5 tingkatan tadi. Iya tadi. Ringkas, apa ringkas itu? Terus apa lagi? Rapi. Apa rapi itu? Terus resik, apa resik itu? Rawat dan rajin. Yang penting bagi kita semua adalah apanya? Konsisten. Benar. Konsisten melaksanakan 5R. Jangan pas ada atasan doang baru bersih, enggak. Karena 5R itu bisa diterapkan di perusahaan dan di rumah masing-masing. Iya, karena kan kebersihan seseorang itu mencerminkan kepribadiannya. Biasanya kita yang betul ya. Coba bayangkan kalau kita di rumah mau masuk ke dapur, terus menuju dapurnya pabalatak.
Panci di mana? Pulang kerja udah lapar nih, bikin masak misalnya sesuatu, lari kan agak cepet-cepet, bisa terpeleset, bisa jatuh. Coba kalau jalannya udah dirapikan, mulus, itu kan bisa diterapkan di rumah juga. Betul juga ya. Jadi apa yang kita dapatkan tadi slogan tadi gitu ya, dengan tujuan-tujuan 5R itu bisa kita terapkan juga ternyata bukan cuma di lingkungan kerja, berarti lingkungan kita sehari-hari ya Pak ya. Tapi itu tadi balik lagi harus konsisten. Karena apa konsisten? Karena itu akan menjadi budaya. Kalau udah menjadi budaya kan menjadi udah kena tuh di hati tuh. Betul. Jadi apapun, kelihatan dimanapun, siapapun ya wajib untuk mengikuti 5R. Berarti juga dibutuhkan kepedulian juga ya Pak ya. Itu penting kan? Harus peduli juga dong. Karena kalau dengan peduli kan kita udah pasti akan menjaga konsistensi itu. Betul. Luar biasa. Kalau Pak Andi sendiri dibantu sama siapa aja sih ngurus 5R ini, ngurus organisasi 5R ini? Sebetulnya 5R itu udah terbentuk dari tahun 2018 ya. Itu Pak Niko sebagai ketuanya dulu. Nah sekarang tuh ada sama sih, strukturnya sama. Ada ketua, wakil ketua, konsultan. Ada di atasnya ketua gitu? Ya semacam penasehat lah. Terus administrasi, terus promosi, standarisasi, auditor, TPS dan logistik. TPS dan logistik. Kan Bu Regi bisa lihat nih sekarang nih, tadi pas kesini mungkin lihat ada kendaraan yang ngangkut apa tuh barang-barang yang tidak kepake. Itu kan hasil dari 5R. Iya. Itu dimanain Pak? Kenapa? Itu dimanain? Kalau itu kan ada pembelinya, ada pembelinya, vendornya yang dibeli sendiri. Ya ini secara SOP-nya itu udah ada di 5R semua. Jadi tiap koordinator ini udah paham semua nih. Gitu. Jadi 5R itu sebetulnya udah membudaya di pengurus. Karena bisa berjalan ini pengurusnya luar biasa lah ya. Banyak talenta muda. Itu yang penting. Iya dong. Jadi next berikutnya harus lebih bagus lagi. Betul. Begitu. Luar biasa loh Pak Andi loh. Kayaknya siap ya jadi 7 tahun lagi untuk jadi ketua 5R. Siap gak? Ya enggak lah. Enggak. Alami. Sesuatu ada waktunya. Sesuatu ada waktunya. Tapi kalau saya mengidolakan Pak Andi terus gimana dong? Ya jangan lah. Diganti ya sama Andi Junior ya, next generation ya. Iya, next generation harus itu, karena segala sesuatu tuh pasti ada perubahan-perubahan. Ya, ada perubahan-perubahan. Itu tadi Pak kan ada yang standarisasi, promosi, auditor, TPS. Boleh nggak disebutin sedikit aja? Standarisasi itu ngapain, promotor itu ngapain, TPS itu apa aja, kayak gitu boleh sedikit? Biar bisa. Kan ada AKK juga ya, saya dengar ya. Iya. Apa tuh sih bentukannya gitu? Ini garis besarnya aja garis besarnya aja. Kalau konsultan dulu misalnya ada semacam gagasan atau ide dari semua tim di pengurus, kita nanya dulu gimana nih. Kalau juga ada permasalahan yang tidak terpecahkan, tanya ke konsultan. Konsultan nanti kasih masukan gini. Jadi tidak mutlak ke pengurus ke ketua. Jadi ada check and recheck lah supaya kita berjalan tuh di rel yang benar begitu. Itu konsultan. Ya. Konsultan kita ada berapa sekarang? 3. Udah 3 orang. Pak Niko, Bu Retno, Bu Maria. Udah nggak asing lagi kan? Udah tidak asing lagi. Iya. Famous ya. Iya. Itu udah kayak itu konsultan. Emang udah tercipta di konsultan di tempat kerjanya juga. Iya betul, begitu. Terus selanjutnya. Administrasi. Itu Pak lebih ke sekretaris ya? Kayak gitu? Enggak? Ya semacam itulah. Tapi administrasi di sini adalah membuat form-form, menampung data-data, terus kalau ada acara untuk training dia yang bikin pengumuman, banyak lah. Ini garis besarnya aja ya. Di sini juga sekretaris ada 3. Sekretaris ada 3. Ya sebutkan nggak? Boleh kalau ingat mah. Bu Indri, Bu Eka, Pak Usman ya, siapa ya? Pak Kusmawan. Ya. Terus promosi banyak nih kayaknya. Nah ini promosi itu yang harusnya itu sebagai sebagai penggeraknya harusnya nih. Dutanya mungkin ya. Jadi 5R berjalan atau enggak tuh tergantung promosi sebetulnya.
Ini promosi diketuai oleh Bu Yati. Ini udah gencar-gencar. Kita punya kan sekarang televisi itu di kantin. Oh iya, di kantin. Itu sebagai sarana promosi secara digital yang dapat dilihat secara manual. Oh itu fungsinya. Oh iya tuh teman-teman tuh ya, kalau misalnya ke kantin harus cek ya televisinya. Jadi itu bukan cuma tayangan iklan doang ya, tapi itu sarana promosi apa yang telah dilakukan 5R. Enggak 5R juga. Iya. AOC boleh, apapun yang pernah dikerjakan atau yang akan dilakukan oleh siapapun di perusahaan. Ya, tapi bukan iklan komersil ya. Tidak bisa memasukkan iklan komersil ya. Oke. Selanjutnya Pak, ada standarisasi apa tadi? Standarisasi. Nah ini. Gimana itu? Jadi standarisasi itu istilahnya ya konsep yang dasar. Jadi segala sesuatu bisa dilakukan dan enggak itu tim standarisasi yang bikin. Kita bisa berjalan tim standarisasi. Ini loh SOP-nya, standarnya. Misalnya yellow line ukurannya berapa, standarisasi yang bikin. Gitu. Oh, jadi ukurannya ya Pak, ya nggak usah asal berarti ya. Nggak usah asal, warna-warna apa? Kayak tong sampah nih ya? Iya. Kok ininya ya? Iya, ini standarisasi ini penting sekali. Kita tidak boleh melanggar dari standarisasi. Oh gitu. Begitu. Standarisasinya siapa? Kepala departemennya? Bu Winda ketuanya, wakilnya Pak Egi, banyak lah, ada Bu Ayu, Pak Jensen, banyak. Terus auditor. Ngapain ini ya? Nah ini kan di perusahaan kita itu kan bukan katanya ya, harus berjalan dengan baik. Betul. Berarti harus dinilai dong, dicek, diaudit. Ada di pengawasnya mungkin ya bahasa simpelnya ya. Kita kan punya beberapa departemen diaudit. Nanti kan ada gitu ya. Ada reward. Di perusahaan itu kurang bagaimana baik ya. Ada rewardnya juga. Ada. Gimana tuh Pak? Reward, kalau yang reward itu dulu ada beberapa kategori, saya lupa ya. Misal promotor terbaik, the best AKK terbaik, terus tempat area terbaik, itu ada nilainya. Tapi kita jangan lihat ke bonusnya ya. Betul. Tapi itu hanya bikin semangat kita untuk di lapangan. Nah, ini diketuai oleh Bu Lilis dan anggotanya ada. Terus TPS. TPS gimana Pak? TPS itu jangan tempat pemungutan suara, bukan. Orang apa sih taunya gitu ya? Itu di mana apa tuh TPS? Tempat penyimpanan sementara. Oh, seperti barang-barang bekas mungkin ya sudah tidak terpakai gitu. Ya, kayak red line. Beda lagi. Itu standarisasi. Itu standarisasi yang dilakukan oleh nanti ada timnya. Kalau TPS itu misalnya karena kita udah melaksanakan 5R. Betul. Tadi dengan yang bahasa Jepangnya apa tuh? Yang ringkas. Ingat nggak? Ya, kalau Jepangnya apa ya Pak? Seishi. Saya itu meringkas barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nanti si AKK itu ngapol ke promotornya. Ini barang nggak dipakai. Nanti promotornya naruhnya di TPS. Nah, taruh di TPS. Misal kan kita punya kesepakatan tuh 1 minggu sekali tuh untuk diangkut. Nanti ada formnya si promotor mengajukan ke bagian TPS-nya, yaitu diketuai oleh Pak Alimin. Nanti harus pengaturan tim logistik karena logistik yang mengangkut. Oh gitu. Iya, diketuai oleh Pak Sutoni. Jadi misal mungkin kayak gini kayak apa simpelnya, ada barang kan mungkin bekas tong-tong mungkin gitu. Kayak gitu nggak? Kalau tong itu lebih ke ada vendor sendiri yang menarik kita ke arah ke spare part yang tidak terpakai, mesin-mesin yang tidak terpakai. Terus sisa-sisa botol bekas mungkin gitu-gitu juga nggak termasuk nggak? Sebetulnya jarang kita botolnya, jarang yang berhubungan dengan di lapangan aja ya. Misalnya kalau udah ada spare part atau besi-besi kayak gitu-gitu yang terpakai gitu ya. Roda yang tidak terpakai, pisau tank yang tidak terpakai. Seperti itu. Simpangan seperti itu. Nanti diidentifikasi sama mereka, dipilah-pilah, dibawalah sama tim logistik ke TPA. Namanya TPA, yaitu tempat penyimpanan akhir. Yang mana akan diangkut itu sama karena kalau nggak dipilah-pilah gitu. Karena dari pilah-pilahnya kan udah dari TPS. Nanti di TPA tuh ada semacam label. Ini yang namanya besi, strap, seng, kaleng, monel, dan macam-macam, termasuk stainless juga ada 2 yang nilainya berbeda. Gitu. Luar biasa. Bisa jadi dong Pak kalau misalnya dari barang-barang bekas itu bisa menghasilkan sesuatu yang berharga kali ya? Luar biasa. Bisa ya? Biasa. Bener nggak? Iya kan? Lumayan loh kalau misalnya kita
mungkin kumpulkan, kelihatannya mungkin tidak berguna karena nggak kepake, tapi ternyata kalau dikumpulkan saya ditimbang bisa menjadi satu yang berharga mungkin ya Pak. Luar biasa. Iya. Karena kita sekarang menuju zona hijau. Zona hijau. Apa itu zona hijau? Gimana tuh? Ya supaya kita itu tidak membuang sembarangan dan bisa di-recycle lagi, diolah kembali begitu Bu Regi. Jadi kita jangan mencemari lingkungan hidup, kita membantu program pemerintah lah. Gitu. Kalau misalnya ini Pak Andi, tadi kan ada zona hijau, udah inilah ya, semua orang mungkin udah sedikitnya udah tahu mengenal itu 5R itu seperti apa ya teman-teman ya, gitu kan. Kalau misalnya ada karyawan baru nih, dia termasuk 5R nggak sih Pak? Oh iya, aku lupa tadi menjelasin. Gimana tuh? 5R itu ada di job desk. 5R ada di job desk? Gimana? Job desk kerja masing-masing departemen. Jadi kita semua 5R, anggota 5R ya? Bukan cuma pengurusnya doang berarti ya? Iya, jadi orang udah menginjakan kaki diterima di 273 PT Sadam harus 5R. Karena job desk. Kan job desk harus dilaksanakan. Kalau nggak melaksanakan job desk, menyalahi aturan, betul-betul mengabregi. Jadi itu udah ada di job desk. Udah ada di job desknya ya. Berarti kita semua udah termasuk bagian 5R. Jadi bukan yang bersih-bersih itu aja pengurusnya aja, bukan begitu berarti Pak Andi ya. Semua orang harus melaksanakan 5R karena itu sudah job desk ketika kita menginjakan kaki di perusahaan. Betul ya? Setuju ya? Oke, Pak. Kalau itu kan dengan apa ya, dengan teman-teman pengurus gitu ya, pasti tentunya dibutuhkan kepemimpinan Bapak dong untuk mengatur dong teman-teman, ya kan? Ya kan? Apalagi dengan teman-teman kita semua di situ paling ini menurut 5R, ya kan? Coba dong Pak kasih tahu Regi gimana tipsnya untuk menjadi apa ya, memimpin lah ya bahasanya organisasi 5R ini gitu, sehingga bisa kayak standarisasi bisa berjalan, promotor bisa berjalan, terus program-program kerja yang ada di 5R bisa berjalan. Boleh kasih tips sedikit nggak? Cara Bapak mimpinnya gimana sih? Ya dulu kan kita sekolah. Kalau sekolah itu pasti diajarkan leadership, kepemimpinan yang baik itu gimana. Ya kita juga belajar dari guru-guru kita. Katanya, memang betul saya praktekkan, harus turun ke lapangan, melihat sesuatu, menerima masukan dari bawahan. Jadi kita itu kalau ada masukan dari bawahan yang positif kita tampung dengan baik. Caranya Bapak gitu ya? Ya gitu. Kalau di departemen aku ya itu ya, departemen aku dulu. Kita terima dengan baik. Oh masuk akal. Kalau enggak kasih penjelasan karena keputusan tetap di leadernya. Jadi kita menerapkan itu untuk di 5R yang luar biasa karena banyak talenta muda, kata saya juga. Talenta muda yang mumpuni, yang pasti ya di bidang teknologi. Kan sekarang harus sistem digital, kan dituntut itu. Jadi kita hanya panggil dari semua koordinatornya, yuk kita bangun 5R dengan baik. Jadi muncul ide-ide dari mereka. Oh gitu. Tapi buat ngebangkitin atau ngegerakin sendiri kakak-kakaknya masing-masing gitu Pak di tempat departemennya gimana sih? Ada cara yang dilakukan sama Bapak? Tadi salah satunya apa pas kita pertama masuk, tadi pas masuk. Oh itu semangat, ya tadi semangat tadi. Tetap 5R. Kau diingatkan terus ya? Iya gitu loh. Terus gimana lagi? Terus manfaat 5 itu apa? Itu kan udah tadi. Nggak di sini aja, udah di rumah. Termasuk training juga yang tadi mungkin ya? Betul. Salah satunya untuk menggerakkan lagi kakak-kakaknya betul gitu ya? Itu. Jadi itu, jadi supaya mereka semua yang karyawan di sarana makanya itu terlibat semua secara konsisten dan menyeluruh. Gitu. Nah, kita kan ini tempat ladang kita bekerja, harus rawat dengan baik. Rawat itu kan macam-macam. Ada di 5R nggak? Ada. Itu dirawat, dipelihara, dibersihkan. Itu tapi secara kontinu, jangan stagnan berhenti aja. Nah, untuk menggerakkan itu gimana? Ingat lagi tepuk 5R. Apa itu? Kita lebih semangat lagi. Apalagi sekarang dengan banyak yang udah masuk AOC ya, sebagai gen-gen yang luar biasa tuh akhirnya perubahan-perubahan yang luar biasa itu. Ada nggak sih Pak? Boleh nggak spill sedikit, Regi? Ada nggak gebrakan terbaru dari Bapak sendiri dari 5R dari teman-teman sekarang gitu yang selain dari training ya udah pasti. Ada nggak mungkin program kerja terdekat yang akan saya lakukan nih supaya meningkatkan lagi promosi 5R? Terus atau misalnya semakin meningkatkan kembali kesadaran teman-teman kita untuk menjaga dan melakukan 5R. Ada nggak program kerja terbaru? Program kerja terbaru sebenarnya udah lama ya tapi diperhatikan. Jadi di tiap promotor
dan kakaknya masing-masing membuat video. Oh, bikin video? Iya. Video apa tuh, Pak? Video tentang 5R. Oh, gimana tuh? Ringkasnya gimana, rapihnya gimana, rawat dan rajin. Itu didokumentasikan gitu. Iya, kan udah ada tayang tuh di televisi tuh. Oh, di televisi kantin ya. Itu tuh salah satu penilaian nanti untuk award. Jadi kalau dibikin dari pengurus aja ini harus gini video enggak. Kita dari bawah. Yuk, gimana supaya terlibat aktif semua. Oh gitu. Jadi misalnya Regi ngebuat di tempat kerja Regi gitu ya, rawat misalnya, ada kata rawat kain gitu ya, cara penyimpanan kainnya seperti apa, sampel seperti apa tuh di videoin gitu. Iya. Kayak gitu ya. Jadi, terus nanti diupload di mana itu? Diupload nanti ke bagian administrasi. Ada linknya. Kita udah punya link udah. Canggih banget ya, luar biasa loh ya. Ternyata udah digitalisasi ya Pak ya, ternyata ya caranya. Iya, karena dari Jepang. Kita bukan mengembangkan Jepang ya, tapi kan kita ambil ilmunya yang positif. Karena orang Indonesia itu sebenarnya kan orang yang sebetulnya udah dari dulu kerjasamanya, gimana udah mumpuni ya. Tinggal menggerakkan sedikit. Yuk, kan aku ingat loh gini, Bu Regi nih. Boleh cerita sedikit? Boleh dong. Ini di Afrika, tahu Afrika? Afrika, dekatnya apa coba? Ini antara Rwanda dan Nigeria. Ada Rwanda. Oh, Rwanda. Itu suatu negara dulunya yang kumuh. Kumuh banget. Ada presiden terpilih namanya presiden siapa ya? Emmanuel siapalah. Gebrakan 3 bulan pertama apa? 100 hari pertama. Apa? Bersih. Oh ya? Semua sungai dibersihkan di jalan, wah rapi. Jadi orang melihatnya enak. Jadi orang jadi tertib. Jadi dulunya yang kumuh jadi bersih. Sekarang PDP-nya pendapatannya meningkat. Karena apa? Akses untuk dari rumah untuk ke pasar tidak terhambat. Delivery-nya cepat. Terus orang juga pergi ke pasar senang. Tradisional bersih. Iya. Itulah keuntungan kita itu. Apalagi kita kan sebagai umat beriman. Betul. Karena bersihnya sebagian dari iman. Jadi apa ilmu yang telah ini kita terapkan. Itu menurut saya luar biasa ya. Jangan yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil. Nemu sesuatu yang bukan pada tempatnya dipisahkan. Sebenarnya Indonesia tuh lebih pintar sebenarnya. Tapi ada yang belum peduli. Sebenarnya belum peduli aja ya Pak. Sebenarnya tahu. Cuman kepedulian dan niatnya juga mungkin belum terlalu ditonjolkan seperti itu kali ya Pak. Kita bangsa yang hebat, bangsa yang mumpuni, bangsa yang santun. Betul. Apalagi kita di negara berkembang dan sudah lebih tahu ya. Harusnya bisa lebih menjaga gitu ya, menjaga. Anggaplah segala sesuatu di mana kita berpijak itu adalah seperti rumah kita sendiri. Betul, gitu Bu Regi. Luar biasa. Nah Pak, terakhir nih gitu kan, ada pesannya untuk kita semua nggak, termasuk mungkin kakak-kakaknya ya, apalagi lagi di training gitu kan, lagi training apa tadi yang 5R itu kan, mungkin ada pesan dan kesan Bapak yang ingin disampaikan gitu tentang 5R ini sendiri gimana? Pesan banyak. Pesannya banyak. Bapak maaf, itu pesan-pesan apa unek-unek? Kalau unek-unek, ungkapan hati aja. Banyak ya. Pak Bos ya. Iya. Tentang ekspedisi ya. Jadi banyak pesannya gimana? Satu, untuk kepengurusan. Ayo kita solid. Solid di dalam pekerjaan. Walaupun ada berbeda pendapat, itu adalah suatu seni lah ya. Beda pendapat itu nggak apa-apa. Kita terima dengan baik. Kita ada solusinya. Ayo kita sama-sama, karena kita bekerja di PT Serang Makin Mulia. Jangan merasa kita lebih atau apa. Jangan. Ya kita bareng-bareng aja. Karena ini untuk kita dan oleh kita. Untuk pengurus ya. Kayak dari ini untuk pengurus 5R ya. Dan jangan merasa lelah. Jangan lelah. Pasti kan dengan training terusan pasti capek kan? Pasti. Tapi jangan merasa lelah, karena itu kebaikan. Untuk lelahmu akan dibalas dengan berkat yang melimpah ya Pak ya? Yes. Untuk promotor dan AKK harus konsisten. Balik lagi konsisten. Jangan sampai bubar dari training, pas keluar pintu tuh lupa lagi.
Benar. Jangan sampai, karena sekarang ada evaluasi dari training ini, jadi itu diingatkan terus yuk, gitu. Konsisten lah, konsisten bekerja dengan baik supaya apa yang saya ceritakan kan kita perusahaannya maju, pendapatan kita juga terus mengalir, betul nggak Bu Regi? Banyak kan perusahaan-perusahaan lain yang udah mulai banyak di PHK, kita bersyukur lembur masih ada. Iya, syukur banget, bersyukur. Betul nggak? Betul. Apalagi lihat tempat kerjanya rapi bersih, kain yang dikirim rapi bersih. Aduh, apalagi nggak ada returan, luar biasa. Betul, luar biasa. Saya juga berarti itu Pak, itu mah, itu dari hati saya itu mah. Iya, benar begitu. Iya, apalagi kan dengan aktivitas kerja kita ya, yang sekarang bersyukur banget padat gitu ya, dalam artian kan lembur terus, otomatis kan selalu bekerja terus, ada aktivitas, ada produktivitas yang terjalin, otomatis kan akan semakin banyak lingkup kerja yang akan ya mungkin masih dipakai terus kan, kayak mesin gitu ya, alat kerja yang lain gitu ya. Nah disitulah ketika lagi padat-padatnya diterapkan lah gitu ya, mau diterapkan 5R dari dalam diri kita sendiri, minimal dari area kerja kita dulu aja ya itu kan? Betul. Dari kita masuk ke sini pun kan harus berpakaiannya rapi dong. Ya kan, dari pribadi kita juga gitu, biar menunjukkan wah kita tuh bisa yang melaksanakan 5 dari dalam diri kita gitu ya Pak ya. Ada pesan lain mungkin? Pesan lain ya. Kecuali pesan makanan ya tidak bisa kalau di sini. Apa-apa. Masih kenyang. Oh masih kenyang, kurus gitu loh ya, udah kurus gitu. Apa ya? Karena tadi itu regenerasi Bu Regi. Oh lebih ke regenerasi. Regenerasi, karena ini udah mumpuni nih yang di koordinator pengurus ini anak-anak muda semua. Luar biasa. Udah bagus-bagus. Tinggal nanti ya diturunkan lagi. Iya, ayo. Ada muncul. Udah banyak lah, udah kelihatan. Udah kelihatan. Udah ada calon ini. Iya, itu. Karena kalau terlalu lama di suatu organisasi atau enggak, 5R aku nggak ngerti juga ya. Tapi karena ada ART-nya, tapi karena ini larinya semacam, bukan lari ya, semacam bentuk budaya. Walaupun dari negara santai kita mengadopsi menjadi budaya kerja di PT Saran Batu ya. Luar biasa. Jadi harapannya itu ada regenerasi lagi, dan nanti ketika ada regenerasi yang baru, ada gebrakan baru lagi. Iya, gitu kan? Harus ada ide baru. Bukan hanya televisi, tapi langsung pasang bioskop kalau bisa ya. Ya nanti nggak ada yang kerja nonton semua ya. Jangan tahu. Ya kan? Tapi kalau misalnya setelah bekerja kan, daripada kemana-mana kan nonton tentang kebersihan. Gitu. Ya nggak, benar nggak? Ya, tapi kalau nonton kebersihan juga bosen, orang bosen, betul. Ya gimana, jokes aja Mas, yang saya mikir ini biar lucunya gitu. Benar. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Andi udah bagi cerita, udah sharing sama Regi dan juga rekan-rekan agent ya tentang 5R. Jadi kita tahu 5R tuh bukan cuma sekedar bersih-bersih, bukan cuma gagang sapu ya, kan kesana kayak gitu kan gitu. Tapi ternyata 5R ini adalah suatu budaya yang dimana kita bisa lakukan dimanapun kita berada, dan tidak terbatas hanya pengurusnya aja, tapi kita semua warga 273 itu adalah termasuk anggota 5R. Begitu luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Andi udah menemani Regi. Tapi mohon maaf ya Bu Regi. Gimana? Ya, kenapa? Kok udah belum lebaran Pak? Maaf apa? Jadi mana? Ada kata-kata yang kurang tepat. Oh enggak apa-apa. Belum dimaafkan. Karena aku seringnya itu apa tuh ya, ambisi gitu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Daripada amfibi kan nggak mungkin. Boleh bagus itu. Kenapa bisa makan? Bercanda masuk. Aduh. Bercandaan tahun 95 ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Andi ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan di 5R-nya juga makin berkembang, makin banyak regenerasi yang luar biasa lagi. Terus semoga trainingnya yang terdekat sekarang bisa berjalan sampai terakhir ya, dari yang rajin itu ya, karena sekarang baru ringkas ya. Dan semuanya kita bisa lebih sama-sama lagi, lebih sadar akan 5R. Betul Bu Regi. Oke, tapi sebelum kita pamit Pak Andi, kita tepuk sekali lagi dong untuk membakar semangat kita. Oke, yuk kita bareng-bareng yuk. Pak Andi ya lagi ya yang mikir ya. Yuk. Tepuk 5R. Ringkas, rapi,
resik, rawat, rajin, sukses. Itu dia Agent podcast saya hari ini bersama Bapak Andi selaku Ketua 5R. Dan jangan lupa ya, ingat tadi kata-kata Pandi harus konsisten karena kita semua adalah warga anggota 5R ya. Sampai ketemu lagi para agent di podcast selanjutnya, dan jangan bosan-bosannya untuk stay tune di video YouTube kita ya. Jangan lupa subscribe dan juga komen. Sampai ketemu lagi.